Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu membahas tentang pokok bahasan getaran harmonik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sub pokok bahasan percepatan getaran ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan eh, penurunan konsep dan aplikasinya ke dalam soal-soal ya atau pembacaan soal. Oke, lanjut ke pembahasan. Percepatan getaran. Nah, percepatan getaran itu diturunkan dari eh, simpangan, kemudian kecepatan getaran. Oke, seperti ini. Ya, ini slide yang dulu itu ya. Saya bawa lagi. Ini benda bermassa M, kemudian diputar dengan jari-jari R atau diikat dengan tali yang panjangnya R, nah, seperti diputar secara vertikal dengan kecepatan V. Nanti suatu saat akan menempuh lintasan seperti ini ya, lingkaran pool ya. Nah, gerak melingkarnya gerak melingkar beraturan, tidak berubah beraturan ya. Oke, lanjut. Suatu saat partikel ada di sini, kecepatannya sama karena gerak melingkar beraturan ya. Nah, ini jari-jarinya. Ketika benda itu melakukan gerak melingkar, maka benda itu akan mengalami percepatan ke arah pusat, yaitu percepatan sentripetal. Nah, dari sini ganti dengan percepatan getaran. Ya, sebab nanti ini diturunkan untuk ini. Ya, oke. Kemudian proyeksikan terhadap sumbu X, sumbu Y ketika menemui sudut theta. Ya. Tarik ke kanan. Ya, dia menyimpang sejauh Y. Dari sini ke sini dengan ini dari sini ke sini. Sama seperti simpangan dan kecepatan. Kemudian pindahkan kecepatan vektor kecepatan ke arah sumbu Y. Nah, ini juga sama, pindahkan. Ya, oke, kita uraikan menjadi beberapa komponen. Ya, seperti ini, sebelah kanan. Uraikan Pi kecepatan terhadap sumbu X terhadap sumbu Y ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini telah dibahas di kecepatan getaran. Ya. Ini Pi Y dan ini Pi X. Nah, begitu juga dengan percepatan. Uraikan jadi dua komponen. Ya. Tuh. Theta. Ini seharusnya tetanya belakangan, tapi dia duluan nggak masalah ya. Oke. Ini yang hitam ke bawah itu percepatan. Ini yang ke kiri itu percepatan juga, tapi terhadap Y dan terhadap X. Udah jelas kelihatan bahwa Y ke atas, Pi ke atas, A ke bawah. Itu artinya percepatan berlawanan dengan kecepatan ya. Dan simpangan. Nanti ada tanda negatif ya. Nah, tanda negatif biasanya nggak usah dibawa. Nah, sekarang kita turunkan dari mana? Kita gunakan sistem atau kaidah segitiga ya di trigonometri. Nah, ketika menentukan kecepatan, kita menggunakan cos theta. Itu pi y per pi. Nah, sekarang kita akan menurunkan percepatan dengan menggunakan kaidah sin ya. Perhatikan nih. Ini percepatan. Percepatan atau akselerasi of vibration ya. Ya, kita tulis aja AY atau A saja boleh. Nah, untuk memperoleh AY, untuk memperoleh ini, maka gunakan aturan sinus ya. Aturan sinus berarti sinus theta itu bernilai AY per A ya. Nah, tetapi karena di sini itu berlawanan dengan ini, maka kita ambil yang negatif ya. Berarti nanti eh, hasilnya seperti ini. AY sama dengan minus A sinus theta ya. Nih. Ini juga sama disebut percepatan maksimum. Nah, tanda negatif artinya apa? A itu, ini tanda negatif nih. A berlawanan dengan simpangan, A berlawanan dengan kecepatan ya. Nah, jadi nanti di sini tidak perlu ditulis negatif ya. Oke. Nanti langsung aja A maksimum kali sinus theta ya. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang eh, kita gunakan percepatan sentripetal bahwa A itu adalah percepatan sentripetal nih Pi kuadrat per R ya. Di sini tidak ada R yang ada amplitude. Berarti nanti Pi kuadrat per A ya. Dah. Nah, sedangkan Pi sendiri itu omega. Omega kuadrat kali A kuadratnya. Karena Pi itu sama dengan omega kali R atau omega kali A. Kuadratkan jadi nanti omega kuadrat A kuadrat per A ya. Nanti hasilnya dicoret.
Nah, maka nanti tinggal omega kuadrat kali A ya. Nah, masukkan ke persamaan ini. Persamaan 1 ini persamaan 2. Jadi nanti tinggal A Y atau percepatan terhadap sumbu Y atau percepatan getaran itu tinggal A maksimum sinus theta. Nah, sinus theta ini sama dengan sinus pada simpangan getaran. Jadi kalau dimasukkan nanti A Y sama dengan nih omega kuadrat A sinus theta ya. Nah, ingat A kali sin amplitude kali sinus theta itu adalah simpangan. Berarti nanti percepatan itu boleh ditulis A Y sama dengan A atau dulu A Y sama dengan, ntar dulu ya, saya hapus dulu nih. A Y sama dengan nih langsung nih omega kuadrat kali Y atau A Y sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat kali Y atau A Y sama dengan 4pi kuadrat kali F kuadrat kali Y. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya. Rumus 1, rumus 2, rumus yang ketiga ya. Y adalah simpangan. A nanti satunya bergantung Y ya. Bisa cm per detik kuadrat, bisa meter per detik kuadrat. Itu ya. Ini harus apa ya. Gitu ya. Hafalkan dulu baru kerjakan soalnya. Oke, seperti itu ya. Nah, soal-soal biasanya jarang muncul di percepatan, tapi alangkah baiknya kalau kita mempelajari semua supaya kita siap untuk melakukan atau mengikuti tes dimanapun kalian berada atau diperlukannya. Misalkan tes perguruan tinggi atau tes ulangan harian, ya. Oke. Kita aplikasikan konsep ini. Oke, ke soal. Nah, sebuah partikel bergetar dengan amplitudo 5 cm, periode 8 sekon, hitung percepatan getaran setelah bergetar 1 sekon. Ya, oke. Nah, nanti di sini diketahui dulu ya, karena ini materi esensial ya. Ini A itu 5 cm, kemudian periode itu 8 sekon, kemudian T-nya adalah 1 sekon ya. Nah, kita punya rumus A sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat kali Y ya. Jadi nanti kita cari dulu Y. Nah, berapa? Y sama dengan A sinus 2pi T per T ya. Nah, udah tinggal masukkan A-nya berapa? A-nya di sini berarti 5. 5 kali sinus 2pi kalikan T-nya 1, kemudian periodenya 8, cari dengan ini. Maka di sini 5 kali sinus pi per 4 ya. Nah, pi per 4 itu sama saja dengan 45 derajat. Nah, jadi nanti tinggal 5 sinus 45. Hasilnya adalah 5 kali setengah akar 2. Berapa? 2,5 akar 2 cm. Baru dimasukkan ke rumus yang tadi. A sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat kalikan Y. Ya, nih langsung aja gini. 4pi kuadrat kalikan Y-nya 2,5 akar 2 dibagi dengan T kuadrat di situ 8. Langsung aja 8 berarti 64 ya. Oke, 4 kali 2,5 aja udah 10. Nah, berarti nanti tinggal 10 pi kuadrat akar 2 per 64. Udah sampai sini. Di sini udah benar kuadrat ya. Centimeter per detik kuadrat. Ngerti nggak? Nah, oke. Pi-nya mau dimasukkan boleh. 3,14 kuadratkan. Ya. Oke. Tapi saya kira ini cukup saya sampai di sini. Tidak usah bertele-tele ya. Yang penting kalian kalau mengerjakan soal esai sesingkat-singkatnya gitu ya. Ya, sampai sederhana mungkin. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, saya percepat ya. Nah, suatu benda bergetar harmonik dengan amplitudo 10 cm dan periodenya 6 sekon. Hitung percepatan getaran saat sudut fase 60. Oke, ini gampang ya. Ini gampang nih. Nah, di sini boleh diketahui periodenya adalah 6 sekon, kemudian amplitudo misalkan di sini bukan misalkan ini 10 cm. Nah, sudut fase itu theta ya, 60 derajat. Nah, pertanyaannya percepatannya berapa? Kita cari dulu Y sama dengan A sinus theta ya. A-nya berapa? A-nya di sini adalah 10 ya. 10 kalikan sinus 60. Ini hasilnya 10 kalikan setengah akar 3 ya. Nah, ini berarti 5 akar 3. Kalian gunakan yang ini. A sama dengan 4pi kuadrat, jangan lupa per T kuadrat kali Y ya. Nah, ini berarti apa? Nah, udah aja langsung 4pi kuadrat. Y-nya berarti yang tadi yang kita hitung 5 akar 3. Kemudian dibagi dengan 6 kuadrat.
6 kuadrat berarti 36 ya. Nah, ini coret dengan ini ya. Berarti 36 bagi 4, 9. Berarti 5/9 pi kuadrat akar 3 ya. Ini cm per sekon kuadrat ya. Gitu, itu soal nomor 2. Gampang kan? Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 3. Partikel bergetar dengan frekuensi 8 Hz. Hitung percepatan getaran saat simpangan 5 cm. Nah, ini nggak usah diotak-atik, langsung aja. Nah, tapi boleh diketahui frekuensi sama dengan 8 Hz. Kemudian simpangan itu 5 cm. Nah, pertanyaannya A-nya berapa? Gitu ya. Gampang ini. A sama dengan 4 pi kuadrat per T kuadrat Y. Nah, atau A sama dengan A-nya boleh, A juga boleh ya. Nah, ini 4 pi kuadrat F kuadrat kali Y. Kenapa pakai F? Karena di sini ada F ya, diketahui. Tinggal masukkan 4 pi kuadrat kali 8 kuadrat kalikan Y-nya berapa? 5. Berarti 4 pi kuadrat kalikan 64 kalikan 5 ya. 5 kali 4 aja 20 ya. 20. 20 kalikan 64 berarti 80 ya. 128 ya, 1280 pi kuadratnya. Oke. 20 saya ulangi ini 8 ya. 12. Benar ya? Sentimeter per sekon kuadrat ya. Gampang kan? Mudah nih. Paling kalau pilihan ganda soalnya seperti ini. Oke. Nomor 4. Nah, ini agak menjelimet. Kenapa? Karena beberapa langkah. Tapi jangan khawatir, saya akan mengerjakan untuk kalian semua. Nah, di sini periodenya udah jelas 10 sekon. Amplitudo juga 10 cm. Nah, di sini diketahui hitung percepatan saat kecepatan getaran setengah dari kecepatan maksimumnya. Nah, nanti di sini pi sama dengan setengah pi max ya. Jadi kalian cari dulu simpangannya. Nah, dari mana? Kerjakan dari kecepatan. Pi sama dengan pi maksimum cos theta ya. Dah, kalau kalian jeli, berarti nilai setengah itu berapa? Lihat nih. Pi max, yang ini pi max ya. Ini cos theta ya. Nah, cos theta itu bernilai setengah, maka cos theta bernilai setengah. Maka theta-nya itu pasti 60 derajat ya. Oke, langsung masukkan ke sini. Y sama dengan A sinus theta. Pakai simpangan ya. Oke, 10 sinus 60 derajat. Ini berarti 10 kalikan setengah akar 3. Ini 5 akar 3 cm. Nah, terakhir gunakan A sama dengan di sini ada periode, berarti pakai ini 4 pi kuadrat, jangan lupa P. T kuadrat kalikan Y. Udah, masukkan nih. Nah, berarti 4 pi kuadrat kalikan 5 akar 3. Nah, dibagi dengan T kuadrat 10, berarti 100 ya. Oke, 5 kali 4, 20. 20 per 100 berarti ini berapa? 1/5 pi kuadrat akar 3. Apa? Sentimeter per ya, oke, sentimeter per sekon kuadrat. Oke, walaupun menjelimet, tetap kita harus kerjakan dengan baik ya. Hafalkan rumusnya supaya kita lancar mengerjakan soal. Oke, nah itu soal nomor 4 ya. Langsung ke aplikasi berikutnya. Oke, soal nomor 5. Nih, periode getaran ayunan nih, kurang N ya, 10 sekon dan amplitudenya 8 cm. Itu tekan percepatan getaran saat fase getaran ya. Saat fase getaran 1/6. Oke, tetap kita menggunakan aturan-aturan ini. Amplitudo di situ 8 cm. Kemudian periode itu 10 sekon. Nah, fase getaran nih itu 1/6. Berarti cari dulu simpangan ya. Berapa? Simpangan sama dengan A sinus 2 pi kali T per T ya. Nah, A-nya berapa? A-nya di situ adalah 8. 8 sinus 2 pi. Nah, fase getaran ini T per T ya. T per T atau F kali T. Nanti di depan di kelas kalau nggak salah di kelas 2 nanti mengenal gelombang ya. Di sini ada fase gelombang. Ya, sama ya. 8 sinus 2 pi kalikan 1/6. Coret nih. Ya. 8 kali sinus pi per
3. Nah, ini berarti berapa? 60 derajat. Nah, berarti 8 kali sinus 60 derajat. Hasilnya 8 kali setengah akar 3. Untuk kalian yang tidak hafal sinus kosinus, tolong hafalkan lagi, cari literatur ya. Ya, 4 akar 3. Supaya kalian tidak mentok ya. A sama dengan masuk sini 4 pi kuadrat per T kuadrat kalikan Y. Nah, berarti 4 pi kuadrat kalikan 4 akar 3 dibagi dengan 10 kuadrat 100 ya. Berarti sini 0, apa 4 kali 4 16 bagi 100 berarti 0,16 pi kuadrat akar 3 ya. Sentimeter per sekon kuadrat. Nah, itu adalah aplikasi dari konsep percepatan getaran digabung dengan simpangan dan kecepatan getaran. Oke, mudah-mudahan eh, konsep-konsep ini dapat kalian terima dan paham ya untuk mengaplikasikannya ke bentuk perhitungan. Oke. Nah, next video energi getaran. Ini lebih seru lagi. Kenapa? Karena membawa dari sub pertama, sub kedua, sub ketiga. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tinggalkan pesan kalian berupa like, comment, subscribe, serta tinggalkan pesannya soal atau apa supaya kita akan membahasnya. Nanti kalian lebih mengerti. Oke? Dan share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penampilan video ini.